Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas penjelasan tentang fi'il muta'adi dan lazim. Nah, ini diambil dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik di bait 267 tentang muta'adi dan fi'il lazim. Kali ini kita akan bahas catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ya, berkenaan dengan fi'il muta'adi dan lazim. Oke. Jadi di sini dikatakan aksarun nuhati, kebanyakan ulama nahwu ya, ahli nahwu atau mayoritas dari ulama nahwu ala anal fi'la min haitsu ta'adi waluzumu yanqasimu ila qismain. Jadi bahwasanya fi'il ditinjau dari sisi atau dari segi muta'adi dan lazim, dari sisi transitif dan intransitif, fi'il itu yanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua bagian. Nah, ini menurut mayoritas ulama nahwu ya. Kemudian terbagi pada dua bagian. Dua bagian tersebut al-muta'adi wal lazimi, fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Wala salisalahuma, dan tidak ada jenis yang ketiga bagi keduanya. Jadi hanya ada dua, maksudnya muta'adi dan lazim. Nah, ini menurut mayoritas ulama ya. Kemudian wa ibaratun nazimi, redaksi nazm, redaksi Imam Ibnu Malik sebagai pengarang nazm, wasyarihi, dan juga pensyarah, redaksinya pensyarah, tadulu ala anahuma, jadi redaksi ini menunjukkan bahwasanya keduanya yadhabani, keduanya berpendapat, baik itu Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, keduanya berpendapat hadal madhaba, terhadap pendapat ini, terhadap pendapat mayoritas ulama nahwu tadi, yaitu bahwa fiil itu ditinjau dari segi muta'adi dan lazim terbagi hanya dua ya, gitu, yaitu fiil itu muta'adi dan lazim. Kemudian ala taro ananadhima yaqul, tidakkah Anda memperhatikan bahwa anadhima, yaitu pengarang nazm Imam Ibnu Malik, yaqulu, beliau berkata wala zimun ghairu muadda. Adapun fi'il lazim adalah fi'il yang bukan muta'addi, gitu ya. Wasyariha, dan juga pensyarah ya. Wasyariha ini diatofkan pada an-nadhima tadi ya. An-nadhima. Wasyariha, dan juga pensyarah, yaqulu, berkata pensyarah, apa katanya? Walazimu ma laisa kadzalik. Jadi adapun fi'il lazim adalah fi'il yang bukan seperti itu. Artinya bukan seperti muta'addi. Nah, wadhalika, hal tersebut ya dulu adalah menunjukkan, hal tersebut menunjukkan ala anna kulla fi'lin, bahwasanya tiap-tiap fi'il laisa bimuta'addin, fi'il-fi'il yang bukan muta'addi ya, fi'il-fi'il yang tidak termasuk muta'addi bahwa lazimun, maka fi'il tersebut adalah fi'il lazim. Gitu ya. Sehingga fayadullu, hal tersebut juga menunjukkan ala inhisori taksimi fil kismain. Jadi menunjukkan kepada pembatasan pembagian ya, pembatasan pembagian hanya fil kismain, hanya pada dua kelompok tersebut ya, dua bagian tersebut. Gitu ya. Tetapi ada di antara ulama berpendapat lain ya. Kalau tadi kan hanya dibagi pada dua bagian. Nah, kita lihat pendapat ulama lain. Wa minal ulama'i, di antara para ulama, man dhahaba, ada orang, maksudnya ulama yang berpendapat ila anal fila, sesungguhnya fiil itu min hadhil jihati, ditinjau dari sisi ini, dari sisi muta'addi dan lazim gitu ya. Itu yanqasimu ila salasati aqsamin, terbagi pada tiga bagian. Kalau tadi yanqasimu ila qismain, hanya dua bagian. Nah, tapi ulama yang lain mengatakan bahwa yanqasimu ila salasati aqsamin, bahwa fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Apa saja tiga bagian? Al-awalu al-muta'addi. Yang pertama itu fi'il muta'addi. Ya. Kemudian wasani, yang kedua al-lazimu fil lazim. Nah, dan ada yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga ma laisa bimuta'addin wala lazimin. Yaitu apa yang bukan muta'addi, artinya fi'il yang bukan muta'addi dan juga bukan fi'il lazim. Nah, ini pendapat ulama ya, di antara ulama ya yang berbeda. Gitu. Kemudian mana tadi ya? Wajalu, dan mereka juga menjadikan atau memasukkan, maksudnya mereka menjadikan min hadzal qismis salisil akhiri, menjadikan termasuk ke dalam bagian yang ketiga yang akhir ya. Bagian yang ketiga yang akhir ini memasukkan apa? Kana wa akhwatiha, kana dan saudaranya. Kana jadi maf'ul bih dari ja'alu ya. Jadi memasukkan
mereka memasukkan kana dan saudara-saudaranya ke mana? Min hadal kismi salisi al-akhiri. Jadi dimasukkan kepada bagian yang ketiga ini, yang akhir tadi ya. Apa alasannya dimasukkan kepada bagian yang ketiga? Li'anaha karena sesungguhnya kana dan saudara-saudaranya la tansibu al-maf'ula bih ya. Karena dia itu tidak menasabkan maf'ul bih ya, tidak menasabkan maf'ul bih. Dan juga wala tata'adda ilahi biharfil jari, dan kana dan saudara-saudaranya itu tidak muta'adi ya. Tidak muta'adi artinya tidak muta'adi dengan perantaraan huruf jar. Kalau fi'il lazim itu kan bisa juga jadi muta'adi dengan perantaraan huruf jar. Nah, sedangkan kana dan saudara-saudaranya tadi wala tata'adda ilaihi biharfil jar. Ya, tidak pula muta'adi ya ilahi padanya biharfil jar dengan perantaraan huruf jar. Kemudian juga kama mashalu sebagaimana mereka juga mencontohkan ulama yang tadi yang berpendapat ada 3 bagian tadi ya. Mereka juga mencontohkan lahu padanya pada bagian yang ketiga tersebut bibadil af'ali dengan sebagian fiil selain kana ya. Sebagian fiil allati waradat taratan muta'addiyatan ya, yang dia datang ya. Allati dari datang artinya fiil tadi datang tarotan muta'addiyatan di satu waktu muta'adi ila maf'uli bihi binafsiha, muta'adi kepada maf'ul bih binafsiha dengan sendirinya, artinya tanpa perantaraan huruf jar, artinya benar-benar fiilnya muta'adi ya, tanpa perantaraan huruf jar, watarotan tetapi di waktu yang lain, watarotan ukhra muta'adiyatan ilaihi biharfil jar, tapi di waktu lain fiilnya itu muta'adi dengan perantaraan huruf jar. Seperti apa itu contohnya? Nahu seperti syakartuhu wa syakartulahu. Nah ini fiil yang kadang-kadang dia muta'adi bisa langsung sampai kepada maf'ul tanpa perantara huruf jar ya. Syakartuhu, aku berterima kasih kepadanya. Nah ini muta'adi. Tapi di waktu yang lain dia menjadi lazim karena dia di sini disambungkan dengan jar majrur ya. Syakartulahu. Jadi yang menjadi muta'adinya dengan perantaraan huruf jar. Wa syakartulahu dan aku berterima kasih kepadanya. Jadi di satu waktu dia muta'adi syakartuhu, tetapi di waktu yang lain syakartulahu. Sama juga yang kedua wa nasohtuhu wa nasohtulahu. Nah, ini aku menasehatinya, ya, aku menasehati padanya gitu ya. Nah, jadi dimasukkan kelompok ini ya. Kelompok yang ketiga yaitu ma laisa bi muta'adin wala lazimin, yaitu fiil yang bukan muta'addi dan juga bukan fiil lazim. Begitu. Dan seterusnya wa ma asbahahuma, dan apa-apa yang serupa dengan keduanya. Dengan dua contoh tersebut yaitu tadi dicontohkan syakartuhu ya dengan nasohtuhu tadi. Dan apa-apa atau fiil-fiil yang serupa dengan keduanya. Cuman ada lagi pendapat lain ya. Wa qad yuqalu, kadang-kadang dikatakan. Artinya ini pendapat lain. Inna kana, sesungguhnya kana ya. Sesungguhnya kana dan juga sesungguhnya kana laisat kharijatan anil kismain. Karena itu tidak keluar ya. Laisat, nah, dia itu tidak keluar anil kismain dari dua bagian tersebut. Artinya tidak keluar dari muta'addi dan lazim. Bal hiya muta'adiyatun, melainkan dia itu adalah muta'addi. Oh, jadi kana ini berarti maksudnya muta'addi. Ya, ini pendapat yang ketiga ya. Wahada jawabu, dan ini merupakan jawaban bitahriri makna kulli kismin, dengan memperjelas ya, dengan memperjelas makna pembagian. Nah sini ya, memperjelas makna setiap pembagian gitu. Wahinaidin, dan ketika itu, artinya ketika kana tadi tidak keluar ya dari dua bagian tersebut. Nah, ketika itu yakunul muradu adalah yang dimaksudkan minal maf'uli bih, yang dimaksudkan dari maf'ul bih huwa, yaitu maf'ul bih itu sendiri, au ma asbahahu, atau apa yang serupa dengannya. Yang serupa dengan maf'ul bih seperti apa? Ka khabari kana, seperti khobar kana. Ya, jadi yang dianggap maf'ulnya itu khobar kananya. Nah, ini pendapat yang ketiga ini berarti. Au yakunul jawabu bitahriri maudhi'i taksimi, atau adalah al jawabu tadi ya.
Atau jawaban tersebut dapat berupa ini, bitahriri maudhi'it taksim, yaitu dengan memperjelas, ya, bitahrir ini maksudnya memperjelas, memverifikasi, merumuskan kembali maudhi'il taksim, ya, yaitu letak pembagian tersebut, klasifikasi kategori tersebut, ya, letak dari taksimnya tadi, pembagian tersebut, dengan memperjelas lagi, ya. Nah, wa ala hadza, berdasarkan ini, pendapat yang ini, yuqalu, dikatakan, innal muqassama, ya. Sesungguhnya muqassama, yang dibagi. Artinya objek yang dibagi itu, ya, yang dibagi tadi fiil muta'addi dan lazim, ya. Wal af'alu tamatu, ialah fiil-fiil yang tam. Nah, kalau fiil-fiil tam berarti falesat kana wa akhwatuha min maudhi'it taksimi. Maka kana dan sesuatunya tidak termasuk gitu. Min maudhi'it taksim, tidak termasuk maudhi'it taksim. Yaitu ke dalam cakupan pembagian ini. Ya. Tidak termasuk ke dalam cakupan pembagian ini. Pembagian apa? Muta'addi lazim. Sehingga hatta yalzama, ya. Hatta yalzama dukhuluha fi ahadil kismain. Sehingga maksudnya tidak mengharuskan. Jadi kalau tidak ini dihubungkan dengan laisat tadi, ya. Sehingga tidak mengharuskan memasukkan kana dan saudaranya tadi ke dalam salah satu di antara dua bagian tersebut. Artinya bagian lain di luar muta'addi dan lazim. Gitu, ya. Nah, ini berbagai pendapat, ya. Kama anahu, sebagaimana bahwasanya qad yuqalu, sesungguhnya kadang dikatakan juga innan nahwa syakartuhu wa syakartulahu, sesungguhnya contoh syakartuhu dan juga syakartulahu, ya. Contoh yang tadi, ya, yang kadang muta'addi kadang lazim. Nah, contoh tersebut lam tahruj an ahadil kismain, tidak keluar apa contoh tersebut dari salah satu dua bagian tersebut. Ya, tidak keluar dari salah satu dari dua bagian tersebut, muta'addi dan lazim. Bal hiya imma muta'addiyatun, melainkan dia itu bisa jadi muta'addi, ya, contoh yang syakartuhu tadi bisa jadi dia muta'addi, bisa jadi fi'il lazim. Gitu, ya. Imma muta'addiyatun. Hiya imma muta'addiyatun. Bisa jadi dia muta'addi. Kalau muta'addi wa harful jari, adapun huruf jarnya fi syakartulahu, di dalam contoh syakartulahu. Nah, huruf jarnya itu adalah zaidun, huruf jar zaid tambahan. Bukan huruf jar asli. Gitu, ya. Itu kalau dianggap muta'addi, ya. Atau lazimatun, atau contoh syakartuhu itu adalah fil lazim, ya. Adapun wanasbuha, menasobkannya, yaitu menjadi syakartuhu, kan ini kan artinya menasobkan. Adapun menasobkannya lil maf'ul bih, terhadap maf'ul bih, ini kan maf'ul bih dinasobkan berupa domir, ya. Fi syakartuhu, di dalam contoh syakartuhu. Nah, maka ini kalau lazim, ya, berarti maf'ulnya ini ala naz'il khafid, bukan maf'ul tetapi ala naz'il khafid. Terjadinya itu karena dicabutnya huruf khafad, ya. Dicabutnya huruf khafad atau dihilangkan huruf khafad. Nah, biasa kan kalau fi'il yang lazim kemudian setelahnya ada isim yang dinasabkan, itu bukan sebagai maf'ul tetapi dinasabkannya itu ala naz'il khafidi, terjadinya karena pencabutan huruf khafad atau huruf jar. Nah, itulah beberapa pendapat mengenai kana dan saudaranya, dan juga fiil yang terkadang dia muta'addi dan terkadang lazim. Nah, ini mungkin yang agak membingungkan, ya. Kalau tetapi yang paling mudah tadi, ya, pendapat mayoritas ulama bahwa fiil itu terbagi dua, yaitu fiil muta'addi dan fiil lazim. Namun juga kita harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada kana dan saudaranya. Maka nanti masuk kelompok yang ketiga, di mana fiil yang ketiga ini ma laisa bimuta'addin wala lazimin, adalah fiil yang bukan termasuk muta'addi, bukan juga termasuk fiil yang lazim. Maka kana itu disebutnya fiil nakis, yang mana kana ini membutuhkannya bukan fa'il dan bukan pula maf'ul, tetapi membutuhkan isim dan khobarnya. Oke, demikian, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.